Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Abdul Aziz Nasruddin, 2. Diah Tuti Alawiyah, 3. Nabila Berliansyah, 4. Utami Hidayanti. Kami dari kelas 21A1 program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kelompok kami akan membahas mengenai konsep dasar media dokumen rekam medis, mata kuliah desain dan manajemen formulir dengan dosen pengampu Nopita Cahyaningrum, SKM MKM. Konsep dasar media dokumen rekam medis. Dalam sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sarana kesehatan lainnya, mencatat semua kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pasien ke dalam kertas maupun elektronik. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan kesehatan yang semakin maju, sarana pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu tanpa mengesampingkan kepentingan pasien. Sejarah dokumen rekam medis. Rekam medis dimulai dari pendokumentasian riwayat kesehatan sejak zaman prasejarah Neolitikum. Berbagai temuan tentang tindakan pelayanan kesehatan yang telah dicatat ke dalam media yang sesuai dengan zamannya. Pada zaman bangsa Mesir kuno, terkenal sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi termasuk praktik kesehatannya. Para tabib telah mempraktikkan MIK beserta majunya ilmu kedokteran. Tabib pada zaman Mesir kuno yaitu Tot yang diagungkan sebagai dewa, serta Imhotep yang dikenal sebagai bapak pengobatan. Kedua tabib tersebut banyak menulis buku tentang kesehatan dalam gulungan papirus, semacam kertas yang berserat dari tumbuhan di tepi sungai Nil, dengan tulisan berbentuk simbol gambar yang dinamakan hierografi. Berdasarkan sejarah, konsep dasar dokumen rekam medis mengacu pada perkembangan paradigma rekam medis. Menurut Permenkes tahun 269 tahun 2008 tentang rekam medis, pada pasal 2 yaitu yang berisi yang pertama, rekam medis harus dibuat secara lengkap tertulis dan jelas atau secara elektronik. Yang kedua, penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri. Yang ketiga, dengan Permenkes tersebut yang menyatakan bahwa rekam medis dapat berupa rekam medis konvensional maupun secara elektronik. Selanjutnya, yaitu fungsi rekam medis. Fungsi rekam medis di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Yang kedua, bahan pembuktian dalam perkara hukum. Yang ketiga, bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Yang keempat, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Yang kelima, bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Karena fungsi rekam medis inilah di negara-negara besar atau di negara-negara maju telah ditentukan satu standar baku pembuatan rekam medis yang mencerminkan kualitas mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan pada pengguna pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan standar media dokumen rekam medis. Selanjutnya yaitu media dokumen rekam medis. Apa sih media dokumen rekam medis itu? Media dokumen rekam medis adalah alat yang digunakan dalam rekam medis yang dapat menunjang dalam membuat laporan rekam medis. Untuk saat ini, yang digunakan dalam media dokumen rekam medis ada 3, yaitu yang pertama paper based atau media dokumen rekam medis berupa kertas, yang kedua elektronik atau computer based, yang ketiga web based. Yang pertama, kita akan membahas tentang paper based atau media dokumen rekam medis kertas. Rekam medis manual merupakan kumpulan hal-hal penting dari fakta tentang riwayat kesehatan pasien, termasuk data yang dicatat adalah penyakit terdahulu dan sekarang, dan tindakannya yang ditulis oleh profesi kesehatan yang merawat pasien tersebut. Rekam medis harus berisi data yang cukup untuk identifikasi pasien, mendukung diagnosis atau sebab kedatangan pasien ke rumah sakit, melakukan tindakan, serta mendokumentasikan hasil tindakan tersebut dengan akurat. Tujuan rekam medis adalah untuk
mencatat fakta tentang riwayat kesehatan pasien selama berkunjung di rumah sakit dan untuk pelayanan kesehatan pasien secara berkesinambungan yang mana akan diperlukan pada saat kunjungan berikutnya. Secara umum, komponen rekam medis terdiri dari yang pertama, formulir rekam medis. Rekam medis terdiri dari banyak formulir yang semuanya digunakan sesuai tujuan tertentu. Beberapa hal penting terkait dengan formulir rekam medis adalah yaitu yang pertama, semua formulir seharusnya dibuat dengan ukuran yang sama, biasanya kertas ukuran A4. Yang kedua, nama dan nomor rekam medis pasien serta judul formulir seharusnya ditempatkan pada posisi yang sama pada setiap formulir. Yang ketiga, hanya formulir yang disetujui oleh komite rekam medis yang boleh dimasukkan oleh rekam medis. Komponen rekam medis yang kedua yaitu klip atau fastener. Formulir rekam medis atau yang berupa kertas seharusnya disatukan dengan klip atau fastener dan penambahan formulir tidak dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu pembatas. Rekam medis yang baik adalah memberikan pembatas pada setiap kunjungan pasien ke sarana pelayanan kesehatan agar dengan mudah diidentifikasikan kunjungan pasien. Folder atau sampul rekam medis. Selanjutnya, di sini terdapat contoh gambar komponen rekam medis, yaitu ada formulir rekam medis, klip atau fastener, pembatas, dan folder atau sampul rekam medis. Kelemahan rekam medis berbasis kertas. Media kertas merupakan media yang umum digunakan untuk mencatat hasil pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan karena dinilai lebih praktis dalam hal pengisian. Namun, rekam medis kesehatan berbasis kertas memiliki kelemahan. A. Komunikasi antar pemberian pelayanan kesehatan akan memerlukan waktu yang lebih lama. B. Sifat kertas yang mudah robek, rentan terhadap minyak, mudah terbakar, serta mudah lusuh akan menyulitkan petugas. C. Rekam kesehatan kertas sulit mempunyai data yang mutakhir karena rekam kesehatan yang aktif yang dimiliki pasien yang sering datang ke rumah sakit terus berpindah dari satu fasilitas ke fasilitas yang lain. Sedangkan tenaga kesehatan yang akan memutakhirkan data sering tidak mempunyai banyak waktu. 2. Elektronik, computer based electronic medical record atau EMR atau rekam medik elektronik yang merupakan bagian dari electronic health record EHR telah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di berbagai belahan dunia untuk menggantikan rekam medik berbentuk kertas. Rekam medik elektronik adalah versi dari rekam medik kertas yang dibuat menjadi elektronik, yang memindahkan catatan-catatan atau formulir yang tadinya ditulis di atas kertas ke dalam bentuk elektronik. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan masalah baru di bidang kerahasiaan dan privasi pasien. Bila data medis pasien jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka dapat terjadi masalah hukum dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh dokter atau rumah sakit. Konsep dasar rekam medis elektronik. Konsep dasar sistem rekam medis elektronik adalah sebagai alat bantu manajemen informasi yang dapat menghasilkan A. Peringatan dan pewaspadaan klinik, clinical alerts and reminders. Pewaspadaan yang meliputi adanya hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain yang abnormal. Peringatan meliputi hasil pengecekan farmakologis terhadap perintah pemberian obat, kontraindikasi pemberian obat, dosis obat yang tidak sesuai, adanya riwayat alergi terhadap obat. B. Hubungan dengan sumber pengetahuan untuk menunjang keputusan layanan kesehatan. Hal ini didasarkan atas praktek kedokteran berbasis bukti. C. Analisis data agregat. D. Perintah dokter melalui komputer dilakukan baik itu melalui data bentuk bebas atau informasi teks maupun bentuk kode atau data terstruktur. E. Pengambilan data sinyal biologis secara otomatis. Rekam medis berbasis web harus interoperability, suatu kemampuan aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lain yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi melalui bermacam-macam jalur komunikasi. Biasanya,
lewat network TCP atau IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Beberapa tahap dalam rekam medis elektronik. Yang pertama ada Electronic Medical Record, catatan elektronik tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan pada individu yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf yang berwenang dalam satu organisasi perawatan kesehatan. Yang kedua, ada Electronic Health Record, catatan elektronik tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan pada individu yang sesuai dengan standar interoperabilitas yang dapat dikenai secara nasional dan dapat dibuat, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf yang berwenang di lebih dari satu organisasi perawatan kesehatan. Yang ketiga, ada Personal Health Record, yaitu catatan elektronik tentang informasi terkait kesehatan pada individu yang sesuai dengan standar interoperabilitas yang diakui secara nasional dan dapat diambil dari berbagai sumber saat dikelola, dibagi, dan dikendalikan oleh individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.